Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal majlis linahtafila ala haulil waliyun min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala la'alla tanzilu alaina rahmah war barakah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Sufyan bin Uyainah bi mana hadis riwayat bil makna inda dzikri auliya'i tanzilur rahmah. Mudah-mudahan pada hari ini kita membacakan manakib wali Allah subhanahu wa ta'ala, yakni wali kutub As-Sayyid Si Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani rahimahullahu ta'ala. Dengan adanya pembacaan ini Allah turunkan rahmat kepada kita yang hadir dan yang gaib. Semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan bala bencana yang tidak diinginkan, disehatkan badan, mudah kita beramal ibadah, dimudahkan rezeki halal yang tidak dialihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini adalah tepat hari tasrik bagi sampian, bagi ulun kada. Sebab ulun bahirayakan pesantren Pemangki Amin hari Rabu. Jadi kami puasanya hari Arafah, hari Selasa, tahun baik orang Makkah. Tapi itu jangan dihualkan. Sebab di jam Rasulullah SAW pernah berdoa di masjid yang disebut dengan Masjid Ijabah. Ada 3 doa Rasulullah SAW meminta kepada Allah supaya jangan sampai terjadi umatku kemarau panjang seperti di zaman Nabi Yusuf, dan jangan sampai kelaparan, dan jangan sampai diumbang-ambingkan orang kafir. Alhamdulillah Allah Ta'ala kabulkan. Yang kedua, meminta kepada Allah supaya jangan terjadi umatku penyakit wabah seperti adalah taun yang mati 70.000 saat dengan jangka 3 hari. Waktu itulah dibulihkan tidak salat Jumat. Allah Ta'ala kabulkan. Yang ketiga, Nabi kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya umatku bersatu, jangan cekcok dan jangan terjadi tumbur sabalah menyabalah. Ini ulun bahasa kampung aja lah. Di sana Allah tidak mengabulkan. Makanya ada nambah raya hari Rabu, ada nambah raya hari Kamis, ya, sama aja. Kan usah diwalakan cekcok umat Nabi Muhammad. Pada hari ini kita memperingati waliun min awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga diturunkan Allah Ta'ala rahmat kepada orang yang membacanya, dan orang yang baca ramahnya, dan orang yang hadir sekalian mendengarnya. Mudah-mudahan terjadi seperti yang demikian. Karena wali ini adalah, disebut wali adalah orang yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdekat kepada orang yang disayangi oleh bos misalnya, tentu bos dia sayang kepada kita. Kita berdekat kepada wali min auliyaillah, Allah Ta'ala sayang kepada sidin itu, tentu Allah Ta'ala juga sayang kepada kita. Di antaranya hadis Nabi, sayangilah orang yang aku sayangi, ini Siti Khadijah. Cintailah orang yang aku cintai seperti Siti Khadijah juga kita cinta pada Siti Khadijah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan syafaat para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ulun ada sedikit bercatat atau juga nah bahari aja nah.
Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwaji wa dzurriyyati wa qadril Fatihah li ruhi sahabat ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qadril qaulin awliya illa subhanahu wa ta'ala wa la siyama Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samani wa li abihi wal ummihi wal puri wa qadrika al ulama wal amilin wal Indonesia wal haramain wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kirami lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ulun hari ini berkisah, andai kata ada kesalahan kehilapan itu dimaafkan saja karena kita sama saja pada orang Banjar juga. Dan ulun kira-kira berkisah ini dengan bahasa kampung saja, kalau bahasa Arab, bahasa Urdu kali juga. Dan kira-kira lamun ulun membacakan malaki ini 1 jam kabar terkesan kadakah? Nah, 1 jam ini satu pentingnya lah. Ada 2 jam. Sebab ada bahari orang datang dari Sungai Danau 7 ka Mambuun Danau. Guru jar ulun dari Sungai Danau situ sampai ke Tanjung cuma 2 jam. Mak je guru ikam ni wahlik biasa. Sekalinya julakai mau kayakan sabun di sini jam di kantong. Nah 2 jam kayak apa? Jadi untuk kisah 1 jam 2 jam lah. Sin jenis akan dia dibuat-buatiakan jauh Umar ya. Tapi itu julakai kan ada karampot, ada kejadian. Ada karampot, ada pernah kejadian. Jadi Sufyan bin Uyainah itu ada menyebutkan dan melakit si oleh saman dibuati orang kalimat inda zikri awliyai tanzilur rahmat, ketika menyebut wali-wali Allah Ta'ala turunkan rahmat karena waktu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samani ini adalah termasuk zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uji kita bersita Habib dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah. 1132 Hijriah. Kemudian sidin wafat pada hari Rabu tanggal 2 Zulhijjah kayak bulan ini. Tahun 1189, cuma umur sidin adalah 57 aja. Kita juga cuma sudah nih labihan sedikit nih. Nah, jadi umur sidin itu adalah kurang lebih 57 tahun. Tapi juga Imam Nawawi itu yang mengarang kitab Majmu' dan yang lain-lainnya itu masih 45 tahun ya. Tapi mereka itu adalah orang yang jadi wali-wali. Mereka hidup barakah waktu yang sedikit masa panjang. Kita sekarang ini waktu yang panjang masa sempit karena barakah kita ditarik oleh Allah Ta'ala waktu kita tidur. Kada kerasaan hari haji, imbang kada lawas pulang bulan Maulid, kada lawas hari raya puasaan pulang. Nah demikian juga umur kita itu adalah semakin berkurang juga. Itu zahiran wa batinan, cuma kita kada merasa sebab kita diganggu oleh hawa nafsu. Adapun si Muhammad bin Sayyid Muhammad bin Abdul Karim ini bertita dengan As-Samani. As-Samani itu dengan bahasa Arab Datuk Ninisin jual minyak samin. Bakal warga dengan Abu Saleh Qasim Zakwan As-Samani meninggal di tahun 101 Hijriah.
itulah perawi hadis yang tabi'in nomor 2 daripada sahabat. Jadi Abu Salih Zakwan As-Samani, zaman itu bahasa Arab bahasa kita lah tuh nenek sin berjual minyak samin. Ujar Said Muhammad bin Abdul Karim rahimahullah ta'ala, aku dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wali Allah waktu aku beralam perut ibuku sudah. Di mana dalil dan bukti mengatakan ini ada cerita dari guru ke guru. Waktu ibunya menghamilkan Muhammad bin Abdul Karim ini, pernah seorang ibu itu mendapat sebiji buah, cuma membuah larut di depan di Madinah itu, ada di sungai jauh. Karena ulun pernah mendengar orang berceramah bahwasanya Sayyidina Umar bagaduan buaya 2 ekor di Madinah. Ujar di mana buaya? Banyak ngadit masin banyak. Alun bantu masin, makanya mencari banyak hambat jauh di Rauha. Rauha itu 92 pada kota Madinah. Bahkan ada juga sebagian sumur yang hambat jarang ditemui. Kayak apa buaya hidup di Madinah? Ada yang berkisah itu. Sayyidina Umar, aku selalu mendengar bagaimana buaya 2 ekor di Madinah. Menjauh-jauh mendengar. Yang kedua lagi ada orang berkisah Rasulullah memakan nasi bungkus. Maunya akan gesen membakan orang Yahudi nabi pijak nasi bungkus semua. Ujar ulun masih untung karena ketupat kendangan. Di zaman Rasulullah tidak ada orang memakan nasi, belum ada, semua roti. Para sahabat sahabat yang ada sudah baras yang datang dari India atau dari Pakistan. Zaman Nabi roti bertahan 2 kali sebelum bertamuan orang berkisah. Nah asal lucu tadi dasar sidin aja pang lagi gitu. Jadi Mama Sidin mendapat 1 biji buah, cuma tidak dinyatakan apakah halal atau haram, itu namanya subhat. Jadi kalau kita halal atau subhat di sini, kita berumah di sungai, larut kayu kita ambil ke jamu dikarengakan tuh bahari kan kayu untuk memasak, termasuk kayu subhat itu antara halal dan haram. Atau ada jambu larut itu jambu datang dari hutan kah boleh jadi halal, atau ada ampunnya kah masih dicari orang, namanya subhat. Diragukan antara halal dan haram, namanya subhat. Jadi mamanya si Muhammad bin Abdul Karim As-Samani makan 1 buah, cuma kali padahal buah apa ngarannya, langsung muntah. Nah ini makanya para ibu-ibu yang hamil itu hati-hati pemakan. Jaga pemakan yang diyakinakan halal makan, jangan langsung kawan, jangan apa haram jangan. Karena makanan yang dimakan oleh ibu hamil itu mempengaruhi kepada janin yang ada dalam perut itu. Jangan heran sampian setelah lahir anak berumur 5 tahun sudah menaiki jambu orang, jangan heran. Mahimpat ke asam orang sudah. Karena makanannya waktu ibu hamil itu sembarangan. Nah halal dimakan sidin, nah kada halal dimakan sidin juga. Kada mustahil sudah mahimpat umur 5 tahun ke asam orang sudah. Tak asam lah. Tak mahimpat lah. Nah itu bahasa kami asam dihimpat. Nah itu. Kalau sampian dijaga Allah ke janin dalam perut, jangan sampai dimakan yang sebat apalina haram, insya Allah anak sampian nyaman aja diharapkan. Menjus ke bidang agama nyaman dilajari. Ini datang goro minta banyak ulun tahan buat drum bukan banyak ada faedah. Beb datang minta banyak, beb minta banyak lah. Anak ulun macal dipeluasikan sekira. Ada Habib ni pakan banyak, malah 2 drum habis dia. Tak macal, pangan waktu di lempar dimakani macam-macam. Kalau tahu, bipai dijaga melempar, wahai ibu-ibu, wahai bapak, jaga bini sampian, jaga kemanakan anak sampian yang waktu hamil itu beri makan nang bujur-bujur, nang dilapai atau nang halal nyata halal. Nah itu.
Dan lagi pula si Muhammad Saman radhiyallahu ta'ala setelah lahir masa kecil sudah nampak keistimewaan melebihi daripada orang cuma beberapa umur setahun sudah hafal Al-Quran. Ini pertama juriyat Rasulullah, yang kedua wali min auliyaillah, yang ketiga diberi makan oleh mamanya memang yang halal. Dan waktu itu ini orang pilihan Allah Ta'ala lah. Wali ini mohon maaf Bapak Ibu bisa diusahai dengan beramal ibadah kita berhikmat, bisa jadi bisa ada. Bisa jadi wali bisa ada. Tapi kalau Allah sudah menentukan waktu berada dalam perut atau selagi kecil itu Allah Ta'ala nyatakan wali, mudah terjadi. Wali ini ujar guru kami Bahari macam-macam wali ini. Ada yang wali kutub. Itu adalah yang paling disayangi Allah Ta'ala, di antaranya termasuk Said Abdul Qadir Jailani, si Muhammad Saman, dan Imam Nawawi pun memangku wali kutub kalau lebih ada mengatakan 6 bulan tahan lagi, dan bermacam-macam wali. Cuma kami pernah kejadian di Pondok Pesantren Amin, kakak nakal macam berukuk dan mencuntan kami ampi sekanya 2 hari datang wali ketiga. Walinya datang sangat bertiga wali datang. Nah itu tasarrufian wali apa? Akan-akan diampi sangat bertiga wali datang. Dan kemudian lagi ujar sidin, kita ini membacakan manaqib wali-wali Allah Ta'ala atau ulama itu. Kalau bisa kita menuruti aslinya boleh jadi separuh, sepertiga atau seperempat berang juga. Karena para wali dan ulama amilin ini adalah mereka itu bagaikan hujan laban. Kita mengisahkan tentang wali-wali dan ketampiasannya berang, keempat dingin juga. Makanya si Muhammad Saman radhiyallahu ta'ala ini menceritakan waktu sidin diceritakan oleh mamanya. Menurut cerita abahnya sudah meninggal dunia waktu kecil itu. Waktu itu adalah si Muhammad Saman adalah sudah beramal ibadah dan puasa sunat, beramalan seperti amalan bersama subuh, belum lagi balik. Kemudian makan cuma sedikit. Waktu dikasih orang tuanya bantal, kalau kasar sebenarnya orang sakit karena mau bingung berbantal. Sebab orang yang makan kanyang itu pak gurihnya jenang, apalagi berbantal bila berkelantang mengaruh. Dilaporkan kepada gurunya, wahai guru, anak onang ini terjadi seperti inilah ceritanya. Dijawab oleh gurunya, wahai ibunya, wahai orang tuanya, janganlah engkau khawatir bahwa anak sampai ini waliun min auliya Allah, orang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi pasan sidin seyujianya sepatutnya kamu sembahyang berjamaah ya sidin, karena sembahyang berjamaah itu pahalanya sab'in wa isrina darajatan, 27 derajat. Wa riwayat hamsa wa isrina derajat, 25 derajat. Lalu para ulama bagaimana menyatukan kalau sembahyang berjamaah pahalanya 20 kali lipat, 25 kali bahkan 27. Lalu ada yang membagi kalau berjamaah sembahyang di malam hari pahalanya 27 kali lipat, kalau sembahyang di siang 25 kali. Itu ulama. Nabi tidak ada menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Boleh jadi hadis Nabi itu 2 kali turun wahyu. Pernah tercerita ada orang ulama sidin ini kedatangan tamu. Maka hadis Nabi, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya hendaklah memuliakan tamu.
Dengan sibuk seorang ulama ini melayani tamu sehingga sembahyang Isya ketinggalan. Sesudah itu pergi ke masjid, saya sudah bertotop, pergi saya sudah berkunci, lalu saya sembahyang Isya 25 kali sama Isya. Setelah itu tidur, ini cerita dan Fathul Mu'in andaknya, bermimpi Sidin menunggang kuda. Kuda Sidin itu bagus. Yang di muka ini macam-macam, ada kuda yang bagus, ada sedang si memacu kuda Sidin untuk menyalip ke kawah. Lalu ada yang paling seekor ujisin julak, ya bahasa kita. Sampian kada kawa mengejar kami, menyamai kami kada kawa, apalagi menyalip. Ay kenapa ujisin? Sebab sampian julakai sembahyang Isya saurangan, walaupun 25 kali kami sembah Isya berjamaah, walaupun sekali tetap harap kami. Sembahyang berjamaah. Dan lagi si Muhammad Saman radhiyallahu anhu ini Sidin adalah amal sin selalu mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Ujasin barang siapa membaca doa Allahumma ighfir umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma astur umat Muhammad, Allahumma ja'al umat Muhammad sallallahu 4 kali imbas sembahyang subuh berturut-turut, itu termasuk jumlah martabat ribuan wali kutub juga. Kita 4 juga, jakanya orang bujingnya harum pada di belakang, tambah juga kebauannya juga. Nah, kalau mendoakan orang kaum muslimin. Kemudian Sidin apabila Sidin itu masa subuh, ini sampean hendak kadang ngalih berumrah kada bebayaran ada. Nenang menambah sahala biunya, sampean apabila hendak tulah umrah bepadah lawan kada bayar. Siapa nak umrah? Siapa hendak tulang umrah bepadah lan ulun kan bayaran. Pak ibu-ibu, insyaallah aku berangkat tanggal 3 Agustus berangkat umrah. Siapa nak umpat bepadah aja kan bayaran. Ya kala, aku ya kala. Sama aja bahasanya sekali. Ini nang bujur pulang. Bujur juga tadi kerampok ada. Ada kerampok ada. Ujar Sidin barang siapa imbas sembahyang subuh bawirin duduk di sajadah sampai timbul matahari kira-kira sekilan, sembahyanglah sunat Isra 2 rakaat, ayat yang pertama kuliah, yang kedua qul huwallah, sudah menempati pahala haji dan umrah tamat, menempati. Yang itu menduduki bekas sulang sudah menempati. Kan kadang alih kada. Dan apabila naik si matahari seperti hadis surat duha, orang yang mengakali sembahyang sunat duha tidak akan kena penyakit stroke karena Nabi sudah memadahkan. Setiap persendian kita ada 360 persendian ini. Di persendian ini bahagian kalian minta sedekah 1.000 sebuting. Berarti sehari 360 ribu. Wah, banyak duitnya. Cukup dengan sembahyang sunat duha 2 rakaat, insyaallah siap. Nang karena stroke itu sembahyang duhanya balang kambing. Balang kambing. Adikan gue itu sudah takdir pulang. Nah, jadi ujar Sidin sembahyang duha itu sebanyak-banyaknya 12 rakaat, nang paling afdal 8 rakaat. 50 pulang nang ini. Maka setiap abda itu bertambah kepalanya sedikit. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, sembahyang duha 12 rakaat itu hadsun hasanun garibun. Garib. Hadis riwayat Imam Tirmidzi juga sembahyang duha 8 rakaat hadsun hasanun sahihun. Nah, itu derajatnya. Mana banyaknya pahala 12 lawan 8 tetap banyak 12. Kenapa guru? Nang abdal, nang kada abdal, tak banyak nang kada abdal banyak. Ada lagi contoh. Yang sunat pahalanya lebih besar daripada wajib. Biasanya pahala yang wajib itu adalah 70 kali lipat daripada sunat. Sekarang ini adalah yang sunat lebih besar pahala daripada wajib. Lang mana? Kalau kita bertemuan kita assalamualaikum kawan-kawan.
Sunat kita mengatakan. Yang menjawab waalaikumsalam, dia wajib menjawab. Mana gananya pahala? Gana kita pahala. Sunat kita mengatakan assalamualaikum. Yang menjawab wajib dia menjawab. Gana pahala sunat. Ini dedehanu. Dedehanu ada juga yang wajib tetap gana pahala wajib. Kemudian diantaranya lagi si Muhammad Saman radhiyallahu ta'ala ini adalah asal sidin itu seorang wali yang telah menyembunyikan ilmu sembunyi aja, sembunyi amal. Namun orang wali Allah Ta'ala tidak mustahil bertemuan dengan Rasulullah yakazatan, tidak mustahil. Kalau bertemu Rasulullah dengan mimpi itu ya bisa. Orang kita kan yang yakazatan ini kecuali bisa bertemu dengan yakazatan titanya itu wali Allah Ta'ala. Kalau orang kita bisa jarang, kalau bermimpi ya bisa aja. Ujar Rasulullah ya bahasa kita, wahai anak cocok, cocok. Lamun bisa ikam keluar emas supaya dilihat orang kan wali kan dari nyaman orang meniru amal ikam dan ajarkan ilmu aji orang ambil barakah ikam. Ini wali. Wali ini adalah cerita di zaman dahulu adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar menuntun orang tua. Orang lain kena melihatnya. Dilihat oleh Umar bin Abdul Aziz, melihat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar menuntun orang tua. Ujar Umar bin Abdul Aziz, khalifah kebenaran pakar itu, ya Syekh, ya Aba Abdirrahman, siapa lampian tonton itu siapa orangnya? Ujar Ibnu Umar, wahai Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, kamu melihat gerang? Melihat. Sekali bujur yang melihat, bujur melihat, sekali lagi bujur melihat. Nah itulah yang aku tuntun Nabi Haidir. Siapa orang yang bertemu dan melihat Nabi Haidir dinyatakan wali Allah Ta'ala. Karena Nabi Haidir pimpinannya semua wali-wali Allah Ta'ala. Kalau sampean mau bertemu Nabi Haidir, dia bukan itu Haidirnya kita lain pulang. Kalau melihat Nabi Haidir pian itu pasti sudah akan mendewa lagi ke wali Allah Ta'ala. Tapi orang macam-macam mensyaratkan wallahu alam. Ada mengatakan bisa kita mengamalkan amalan Nabi Haidir, amalkan misalnya cuma aja di awal itu jangan ada duit walaupun 1 rupiah. Nabi Haidir kadang menemui orang selama dalam kantongnya masih ada duit. Ujar orang wallahu alam. Karena Nabi yang masih hidup ada di dunia ini adalah 2. Nabi Ilyas dan Nabi Haidir. Kalau yang di langit diangkat hidup-hidup ada 2 juga, Nabi Isa dan Nabi Idris. Nah itu. Kalau sampian hendak jadi wali kadang halih kada cari Nabi Haidir. Menyadepat tapinya. Nah diantaranya wali ini bukan sekarang, bukan zaman dahulu sudah ada wali ini, dan wali ini adalah hawal menyalahi ada lebih daripada yang lain. Karena Allah Ta'ala menghendaki cerita sampian di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah berrabi habli mulkan la yang bagi ba'di, ya Allah bagi aku kerajaan yang tidak pantas lagi orang imbah aku. Nabi Sulaiman bin Nabi Daud ini pernah berpandir semua apa saja bisa dipandir sidin. Dan jin dan angin taat bersidin. Pernah Nabi kita pernah 1 kali malik jin ifrit ditangkap oleh Nabi kita dipasang. Setelah memasang teringat berdoa Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi habli mulkan la yang bagi min ba'di, ya Allah bagi bari au kerajaan yang orang tidak ada lagi mbah aku. Dilapas Nabi kita jin. Jadi Nabi memasang. Nabi kita mampu juga, cuma yang memasang jin itu adalah Nabi Sulaiman saja. Dan bisa sin hendak duduk di atas angin kamu terbang. Pernah kejadian 1 hari. Ujar Allah Ta'ala, wahai malakal maut, cabut Nabi Sulaiman rohnya di negara arus itu. Orangnya di sini.
umat je Nabi jar malaikat maut kayak apa ini. Kebetulan waktu itu Nabi sama miswar itu besar kami seorang rehlah nonton berjalan sampai ke sana. Nah je lakal maut sini aku cabut lah. Dicabut di Palestina. Dan waktu mencabut roh Nabi Sulaiman itu ajaib tapi nyata. Waktu itu jin membangun masjid di Palestina, masjid Palestina itu. Nabi Sulaiman mawasi bertongkat seperti ini. Tongkat. Sekalinya rohnya dicabut oleh malaikat mati sidin. Roh jasad Nabi ini tidak akan buruk. Jadi giat tukang begawi karena bosnya ada nih, padahal mati sudah. Jangan akan dimakan rakyat tuh kali patahnya rabah. Bawa aja bisa mati kan ini. Nabi Sulaiman. Waktu cerita Nabi Sulaiman adalah sidin musyawarah. Semua para jin dan angin dan binatang musyawarah. Ternyata satu orang yang tidak hadir adalah burung biletok. Kampung biletok biarlah. Tok di biletok. Nya biletok itu beheri jar bakawan lawan pilandok. Pilandok berjalan bertamuan orang menjemur kopiah haji. Pasangan di pilandok kopiah haji. Biletok jar pilandok. Pilandok anu heran di pilandok. Ya lawan wajib pilandok di wajib biletok bapak ngin akan. Pak haji. Hal jadi suhat. Jadi haji pilandok juga membalas tok je biletok. Biletok pilandok anu heran ni. Tukang jahan tukang. Waktu itu burung biletok ada hadir orang yang sedang musyawarah. Ujian Nabi Sulaiman, awas nah ini, saya tahu pengumuman bahwasanya kita gotong royong jam anu hadir ini kan hadir. Awas ikan burung biletok yang datang. Wa imma aku gundul bulunya seikuan. Katakan kalau berbulu lagi. Kalau terbang lagi kan berbulu tak. Tahu bulu nyaman enggak ada. Tahu bulu itu. Kadilawas hendak akhir sudah Musa datang biletok. Nah, ujian Nabi Sulaiman awas ikan biletok. Tapi biletok ini pintar dia pandir. Pintar. Mohon maaf raja, ini raja ada berita yang sangat menggembirakan. Takajud raja. Berita menggembirakan. Kebetulan Nabi Sulaiman masih bujangan dua sekalinya. Waktu aku terbang ke negara Sabah di Yaman, kan antara Yaman dengan Palestina jauh juga. Terbangnya pun terbang aja. Di sana melihat seorang perempuan emas. Ada sekira angkarnya. Jangannya bahasa kita terus kalingnya kayak kumpul perang. Tapi aja membuncul untong ibari. Puas benar. Dan pengikutnya Raja banyak benar. Sugihannya luar biasa. Kuat pengen tapi sayang dia menyembah matahari. Nang pantas Raja sampean mengawini itu matahari. Dan orangnya bujangan juga sekalinya. Bujang sampai bujang juga misalnya. Mata apa kajulan sebosok atau ini. Ditukahnya Nabi Sulaiman kali jini tak kisah bibinian aja kali jadi anak menggundul hanjang. Yang alihai manusia lang ini tamberongan pinahandaan maranjir anjing kisahkan lang langkar ini kan jadi sarik juga. Imba ujar burung biletok ya raja aku bisa menghubungkan bikin haja surat sekira-kira buan Siti Bulkis itu datang singalnya Siti Bulkis bisa. Nah ada kan waktu alaya apa bacaannya wa inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim apakah bacaan itu kan baca juga. Burung biletok menggugurkan bawa pulang surat pada Siti Bulkis. Isi surat, wahai Siti Bulkis, kami ada mempunyai raja yang langkar dan laga pokoknya kali saya bungas dua rajanya. Itu aja kabar kita kan sengbinian lagi, bujangan juga. Dan meminta kabar sampean ini bukan sampai ini datang ke Palestina itu semua bawa kerajaan. Dan kesugihan bisa bawa. Nah, Siti Bulkis mau umumkan kita berangkat ke Palestina, semua rakyat bawa berangkat kalau ketinggalan. Nah, uyuh
harta bawa semua. Habis dibuat. Soalnya kan pacar ditinggalkan, soal 3 bulan ditinggalkan, apalagi di sana. Siapa malah gua buat, bawa semua. Akhirnya berangkat. Setelah sampai di tengah jalan, dihabarkan jurang bilatak, wahai raja tuh lihat baju di tangan, sajurut di tangan bersiti bulkis nalangkar lang kadegi sahai. Ujar Nabi Sulaiman, wahai para jin semuanya, kita bikin istana sapal segi 4 dan halamannya luas 2. Semua halamannya itu terdiri daripada air kaca-kaca beriwak di dalam. Kemudian halamannya itu semua lantainya keramik emas semua. Masih menyambat lah. Nabi Sulaiman kan Nabi Sulaiman kaya, tapi juga kalah dengan Allah Ta'ala pernah. Ujar Nabi Sulaiman, ya Rabbi, banyaknya aku harta ini, aku hendak menjamu umat hamba engkau dunia ini, aku berjauh. Jangan, kalau mayu kan kajubakan dulu. Bawa masak pian, bawa masak sing banyak kan, dipanggil hamba Allah makhluk Allah datang iwak duikom kayakan di banyu. Kap taguknya habis. Oh mah, sarwan pun sampai nih kayak apa gitu nih. Sarwan belum datangan lagi, makannya habis. Nah, tapi ada jalan pintar. Dia dilandok gempang aja kita. Timbak akan bilalang, disanga, sangakan bawang, aduk ke laut. Apabila tamu datang semua minum di laut sebentar. Dilandok akal. Makanya manusia bilang kalah hitungnya karena pilandok pintar berakal. Kan 1 tikus, 2 harimau, 3 pelandok. Itu kan bisa nambah hari itu nambah hitungan tuh bila karena pilandok, bila karena ular lidi atau karena naga bingking pulang, bila karena itu namu 10 karena waring pangalayan karena waring itu nambah hari hitung. Jadi Nabi Sulaiman pilandok nama akalan tadi. Akhirnya dengan segera dibikin istana yang megah sama sekali. Tinggal dan bubuhan seribu kena dengan bu amasnya. Amas tinggali 1 lubang kalau bisa meter segi 4 tinggali kaina apabila datang bubuhannya tapaliakan lubang tuh lah. Ini mengapa banyak bu amas bu pikol kada lagi buat ton amas paling meter segi 4 amas 1 ton lubang. Setelah sampai sampian Siti Bilqis datang, sebelum sampai ujar Nabi Sulaiman, wahai yang hadir hani jin, siapa yang sanggup mengangkat istana Siti Bilqis bawa kamari, habis istananya angkat semua, kursi-kursinya angkat. Ujar jin Ifrit, ya Nabi Sulaiman, wahai raja, aku sanggup mengangkat istana Siti Bilqis itu sampai menundukkan belakang begini sebelum angkat itu sampai sudah. Kan cepat benar tuh. Tapi dijawab oleh wali min awli, wali Allah Ta'ala menjawab, wahai raja, ulun sanggup mengangkat istananya Siti Bilqis dan kedudukannya itu ke sini sampai mengirimkan mata kijim buka sampai sudah. Berkata wali Allah Ta'ala. Makanya kalau orang betul wali singkat maka itu ya nang alih itu tanya wala nang alih benar. Nang wala nang alih. Jadi ayo wali Allah Ta'ala kan kita wali. Waktu itu memang datang angkatnya langsung. Waktu Nabi Sulaiman ngirimpakan mata, buka datang. Ini wali Allah Ta'ala. Sediakan sudah. Lalu Siti Bilqis manakala sampai berkisah bahwa amat beberapa ton ujar bubuhan Nabi Sulaiman itu tapaliakan uang kami yang sedikit tapaliakan tetap itu aja. Bayangkan beberapa segi 4 keramik emas semuaan. Nabi Sulaiman lain Nabi ini kalau kita ada ya kawah ini soal bahan pokok benar toh. Dan Siti Bilqis ini sampean waktu naik menuju istana itu dikiasin banyak menyingsing baju kelihatan andau berbulu. Andau berbulu. Jangan selain berbulu andau. Para bapak-bapak, ibu-ibu, bibinya itu bila andaunya berbulu beruntong orang itu. Ada kan binan berbulu andau. Jangan lupa ada.
Perempuan apabila andaunya berbulu kayak laki itu beruntong. Ujar jer burung bilatok wahai raja, orang nang berbulu andau itu beruntong. Bah jam besi tak untong di bulu aduh lah. Gampang je bila tok carian kapurnya sampai kapal dicabuti pulang. Oh mak burung bila tok ni bisa juga mak ayo ngoyo-oyon je ada juga nang pintarnya akal ini. Burung bila tok kalanya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dikawinkan. Dan Siti Bilqis siap untuk menyembah Allah taala, tidak lagi menyembah matahari. Cuma kata kisah lagi jamaah adakah belikan kasabak sana ada kalau tinggal pokoknya Nabi Sulaiman dikawinakan lawan Siti Bilqis. Makanya doa orang nang benikan Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sulaiman wa Siti Bilqis. Ujar buat dia. Mun kita juga wa in Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafna baina Yusuf wa Julaiha. Ini dibuatnya antara Nabi Sulaiman lawan Siti Bilqis. Ya kok hebat juga. Jadi bipai aku ni kada hafal doa orang nikahan ni. Pangoli bakasan nyaran jam masjid doa. Bakal ni jak oleh. Ai bahasa habisnya Allahumma albina ma kama alafta pangulul bini jak. Kama alafta baina pangulul bini jak. Mana hafal? Nak jualan kada hafal jangan kasih lagi. Jangan libat kasar pengalih kena. Napa jo amin bisa mendengar. Au kuring pangulunya kuring tarik asal dinumpang aja pangulunya kan sebalik aku jadi pangulu. Mendengar didoakan orang al bainahuma kama alata baina pangulu lo bini. Aku tahu kalau bin pangulu aku tahu ora sampai pangulu tadi. Jadi wali Allah Ta'ala adalah orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Di antaranya karamat si Muhammad Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ada orang Madinah datang ke Makkah pada malam 27 Ramadan dipadahkan orang berzina dan ditangkap orang lalu dikurung orang di intang Masjid Haram itu bahari pintu masjid nomor 51 sering bahari kalah 51 ngarannya Babu Najwa. Di mukanya di sebelah kan tuh ada penjara itu bertangga. Jadi siapa kalau bergamah tangkap buat situ. Jadi dikurung orang sidin. Dipandang berzina, melakukan poin yang salah, dirantai orang dulu. Dibuat rantai berantai. Setelah malam yang ada berlampung Mbak Isa sih membaca tawassul dengan lawan si Saman. Rabi Ubay kali sama apa tu ada apa juga tawassulnya. Lalu sin aku asa hilang perasaan aku rantai. Lamun aku dirantai orang tu aku tak ada salah. Aku rantai buka aku madam. Bulan angka 1000 aku dalam angka 7 pada. Singkat madam aja. Besembuh pasal rantai gugur. Nah jam madam aja. Rantai orang pulang malam kedua. Sampai malam kedua pada subuh tak baca pulang masih madang lagi. Malam kedua intai orang apa amalan yang ini? Nya amalan tangguh tu beri kadang alih kali yang bacanya lubak labu langsung gangsa ditimbas marabuk kada merasa. Dibacanya amalan tangguh beri. Yakin? Ingat lagi kah? Lubak labu langsung gangsa ditimbas marabuk kada merasa. Anu sugi anu tangguh beri tak? Yakin orang yakin beri. Nah kalau Pak. Tapi kejadian aja beri. Arwah salatanan ison berdua memukul. Pemukulannya adalah palapah dia. Jadi salatan pasang. Becep dipukul oleh ison. Hai Pak, salatan apa Pak ison? Baik ison masang pukul. Aku sakitnya aku. Aku salatan kau itu sakit tadi. Jangan aku pandai. Kamu dah kena masang. Santamul umat. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang syaitan apa yang kehendaki kemana ini ada. Yang dipimpin oleh Nabi Haidir. Jadi adalah di antara kalimat sidin tadi sampai malam ke-3 ditungguin orang. Apa amalan yang ini? Apakah baca lubak labu langsung kasih bukan merasakan atau apa bacanya?
Sakanya memanggil ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali sehingga pacu rantai. Ujang ini umur si Saman, ada mungkin umur si Saman ini orangnya macam mungkin, ada mungkin, kalau mungkin. Lamun anak tuan guru macal bah susah, sama anak polisi kalau berhilm, mai, aib bener. Mentang-mentang abang polisi, berhilm kada. Besim kada umai. Jangannya tuh anak polisi tuh besim dulu ada polisi ke sini. Sampai hilang anak polisi aja besim anak buah. Mentang anak polisi berhilang kada besim kada. Mentang anak tuan guru oleh macam kalau pas hendaknya. Lalu dia bilang ujang, lalu takun orang lalu wawancara. Ujang lah pati waktu sampian lihat waktu penjara 1 jam sebenarnya. Ujian sidin, waktu aku membaca tawassul si Muhammad Saman itu, aku hilang perasaan. Lalu aku sadar selantai tabacol. Nah itu. Makanya orang-orang dahulu itu hendak melepasnya itu hilang perasaan. Sina Ali itu dipanah orang di betis. Halak menjauh kepala sakit benar. Ya saya ada bujur sembahyang sin Ali. Asik dengan Allah Ta'ala sembahyangnya. Cabutan panah ada masa. Kita sin Ali. Jangan asik ni Ali dilawani. Nah dan kedua lagi. Ali kita itu orang Madinah juga. Ini orang Madinah pulang. Pergi ke Makkah. Berdiam di Makkah. Kenapa bini sin hendak benar benar. Lalu juga macam-macam seikhtiar. Berhari kayak di Pasik. Wah ini bila ada orang bertianan pasca buat kalau masuk sebelahnya. Belum sampai waktunya di belahnya sudah 2. Kalau kalanya anu belum kaca. Cukup umanya garing dimpusnya. Besok pulang. Jadi sin aku di mapah ikhtiar. Lalu aku tawassul kepada Allah. Tawassul para nabi-nabi, para sahabat. Tawassul pada si Muhammad Saman. Aku baca waja'alana min kulli daikin faja wa kulli hamin wa bal makhraja. Aku baca itu. Tiba-tiba aku teriak Saman, ya Saman, ya Saman, sehingga si Saman datang. Lihat sini para lalu dia ulangi bacaanmu waja'alana min kulli daikin faraja wa kulli hamin wa bal makhraja. Baca itu. Kan terang semua berkat kau Tuhan semua. Dan lagi ini ada cerita orang kita Indonesia, orang Palimbani. Yang salah Haji Akib bin Hasanuddin itu bakawan nanda tu kalampayan. Dan kebetulan alhamdulillah kita ada tu kalampayan gitu termasuk tu murid oleh Saman di situ. Termasuk. Jadi di Palimbang ini ada orang kaya. Orang kata sugih bahasa kami. Kenapa bangkrut kejutan jadi fakir miskin? Bertinggal hutang 1.600 ringgit banyak benar. Oh masih memikirkan hutang, menangis siang dan malam memikirkan hutang aja. Wah ini tak paling nang tak tangis nama hutangi lu tak tangis. Nama hutang tak menahu kada anda kasih enggak kalau nama hutangi tak tangis lagi hutang tawangi nama hutang tagih sini je. Ya. Nang behari itu nang tahutang nang manangis memikirkan hutang kayak apa hendak bayar. Wah ini kada lagi nang mau hutangi nang tangis. Jadi sudah cara ikhtiar apa. Lalu tawassul juga. Ya Allah ya Allah ya Rabbi, memang Tuhan semua Saman Rajan itu keramat yang maha besar, maha mulia, maha banyak sekali. Ya Allah lepaskan hutang ini kayak apa caranya? Kada lewat 9 bulan 1 tahun tak bayar hutang. Ada nama modelisin pulang sugih pulang sidin semuanya berkat keramat Tuhan Muhammad Saman. Ada yang mengatakan hutang itu diberiakan orang. Lapas hutang sudah. Jadi semua keramat Tuhan Muhammad Saman. Kemudian lagi diantaranya keramat Tuhan Muhammad Saman yang dihabar seorang yang saleh juga. Sidin ini adalah di kampung situ ada raja.
Raja itu sangat zalim, suka mengambil harta orang. Waktu Sidin berlayar di laut, sehingga kapal Sidin naik ke batu karang. Kadang kalau dibudak di bapak ini naik ke batu karang. Sehingga Sidin habis ikhtiar memanggil dengan kalimat ya Saman, ya Saman, ya Mahdili, wahai Nabi, wahai dengan berkat keramat Tuhan si Muhammad Saman, ya Allah, orang yang membantu aku, lepaskan kapalku ini. Sehingga kapal turun di batu karang tadi. Selamat Sin pergi ke Makkah berhaji dan melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah dan pergi ke tempat si Muhammad Saman. Si Muhammad Saman ini kebetulan waktu itu dikurniai menjaga makam Rasulullah. Dan Sidin menjaga makam Rasulullah, orang yang datang dilayani sama kan berpilih bulu. Lamun kita bila datang sugih, datang pun langkar berdahulu melayani itu kita. Sin kada lang alim kan, lang kada alim kan, lang sugih kan, miskin bahkan fakir miskin dahulu dilayani Sidin. Kan berpilih bulu. Bahkan kata Qasim bilang siapa ziarah ke makam Rasulullah minta izin kepadaku, dia sia-sia, maknanya sia-sia kurang adab. Itu nanti zaman Sidin, dan Sidin termasuk umur Sidin. Ziarah ke makam Rasulullah minta izin dan Sidin. Allah itu Allah makna sia-sia itu kurang adab. Jadi Sin melayani orang yang datang ke makam Rasulullah itu Allah kada berpilih bulu. Siapa saja dilayani Sidin. Jadi tadi sampai situ lalu pada lawan si Saman, ya Sayyidi, ya Tuhan. Ulun ini ada kisah dahulu di kampung kami itu ada raja yang sangat zalim, suka memaksa mengambil harta orang. Nangapa haji tampilin Sidin, nangapa haji Sin punya pertama Sin jagau kan raja jagau pulang. Itu bahari bayi jagauan aja, wah jangan lagi. Wah ini tampilin orang 8 kampung Sin 4 juta biar orang. Nak awal lagi. Bahari kada bilangnya jagau tampilin ini jangan jadi hendak mengaji juga masih jadi hantu. Harus ngaji jagau, ngaji sugih aja masih jadi hantu mati. Kan bahari orang mengaji tagut jadi hantu matinya. Tayap. Ada kalau lagi sah. Nini kami itu kan jar. Imam mati bakal amat sah kok. Kan nang aja saya kau. Imam mati kamu kurehing. Imam mati kok kurehing. Dibelahkan tilambung nyur lah. Sama mah cakup mama tilambung. Makanya jadi hantu. Ada bakar amal tilambung. Nah, akhirnya ujas nama takun apa ismun asmaillah para jihan ayat Quran kah nang apakah nang ulun baca sehingga raja itu alu kada melihat dan sayang lan di aku. Napakah bacanya yuhibbun kau bilah napakah bacanya ujar si Saman kalau banyak panggil panggil aja ngaranku kan 3 kali ya Saman lalu sin aku tuh asa kali yakin juga sehingga sila mengisahkan ikam kali ingat kah waktu kapal mau naik dari batu karang kemari dulu kamu panggil namaku ya Saman 3 kali sehingga Allah Ta'ala lepaskan itu kapalmu dari kepecahan. Kau ingatkah hanya tak ajud nyata sungkol hanya tahu ya sudah tahu depannya tahu. Jadi lagi asal tahu kan dulu itu wali dan dulu jangan ya gusuk ada kalau kan wali. Kalau wali belum lagi nya dan kami itu bila beranak hendak nikah wali itu jadi wali, makanya wali itu macam-macam, anak wali kota ada jualan tuh kan aja gaji Sidin, ada wali orang bernikahan itu orang pengantinan sudah. Nah jadi sabang Sidin lah kisah ini juga banyak benar kisah ngarannya apalagi kisah Jas itu lebih impian. Jadi mudah-mudahan jam berapa sudah? 11 kurang 5 menit, kurang 4 menit jam 11. Mudah-mudahan kita mengadakan mengisahkan tentang wali-wali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah.
atau mudahan rezeki halal nang kadingalhi juga kita untuk beribadah kepada Allah, atau beri barakah umur kita supaya kita nyaman juga beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan zuriat kita orang-orang yang salih wasalihat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengamankan kampung kita ini tertolak dari bala bencana yang tidak diinginkan. Allahumma la qada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farijtah wala karban illa nafastah wala dhalan illa haditah wala aduwan illa hazaltah wala fakiran illa agnaitah wala jahilan illa alantah wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah wala musafan illa raddatah wasantah wala maitan illa rahimtah wala hadan illa qadita ya satah bi rahmatika ya marhamin. Allahumma andil alaina rahmah wal barakah wasa'adah li hadil hadir wal ghaibin bi rahmatika ya marhamin. Amin ala qaryati hadiyana wa tajam musibatan fi dina wa tajam musibat fi bilani wa qaryatina wa jami'an muslimin wal jami' al muslimin wa bi rahmatika ya marhamin. Wa tajam dunya akbar hamina wala mablagha ilmina wala ilan nari masyana wa jannatahiyad wa tasrina bi dzunubina ma yakhlu ya rahmuna bi rahmatika ya marhamin. Allahumma tahhir qulubana nifaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fis hasanati akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi